Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Hafid MPD selaku dosen mata kuliah Telaah Qur dan buku teks. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Ahek. Di sini saya akan menganalisis RPP kelas 7 dan panduan pengembangan RPP Permendikbud. Baik, saya mulai. Pada panduan pengembangan RPP Permendikbud, komponen RPP yang pertama yaitu identitas, di mana terdapat nama sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok, dan alokasi waktu. Dan dibandingkan dari RPP yang telah saya download, di sini juga terdapat nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, dan alokasi waktu. Analisis yang saya dapatkan yaitu antara RPP panduan pengembangan RPP Permendikbud dan RPP yang saya download itu sesuai. Baik, pada komponen yang kedua, pengembangan RPP yaitu kompetensi inti atau KI. Sedangkan pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya download tidak ada KI di sini. Jadi, di analisisnya saya kosongkan. Yang ketiga, atau komponen RPP yang ketiga yaitu KD dan IPK. Pada RPP-nya di sini terdapat KD yang berisi 1.1 menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat. Nah, pada pengembangan RPP dari Permendikbud di sini mereka hanya menjelaskan poin yang pertama, KD dikutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Yang kedua, KD merupakan kemampuan minimal dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada KI. Nah, di sini pada RPP kelas 7 ini, di sini kan mata pelajarannya tentang berita. Jadi, pada KD-nya, ia menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat. Dan analisis yang saya dapatkan di sini yaitu antara pengembangan RPP Permendikbud dan RPP yang saya download itu sama atau sesuai. Yang berikut IPK. IPK atau indikator pencapaian kompetensi pada RPP yang saya download. Yang pertama itu mengidentifikasi pokok-pokok berita. Yang kedua, menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat. Nilai budaya dan karakter bangsa, yang pertama religius, kreatif, dan percaya diri. Nah, kita lihat pada pengembangan RPP Permendikbud. Yang pertama, IPK pengembangan dari KD merupakan kemampuan minimal yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI 1 dan KI 2, dan kemampuan yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk kesimpulan sebagai pemenuhan KD pada KI 3 dan KI 4. IPK disusun menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau dilakukan penilaian sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang kelima, IPK dari KD pengetahuan menggambarkan dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan meliputi faktual, konseptual, prosedural, dan atau metakognitif. Yang keenam, IPK dari KD keterampilan membuat keterampilan abstrak dan atau keterampilan konkret. Yang ketujuh, peserta didik memiliki kemampuan di atas yang telah ditetapkan dalam IPK dan dapat dikembangkan dari LOTS menuju HOTS. Baik teman-teman, di sini dari RPP Permendikbud dan indikator pencapaian dan RPP yang saya download, di sini KD dan IPK-nya sesuai. Baik, kita lanjut kepada komponen RPP yang keempat, yaitu tujuan pembelajaran. Di sini pada komponen RPP Permendikbud, yang pertama itu dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional dan dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, dituangkan dalam bentuk deskripsi memuat kompetensi yang hendak dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, memberikan gambaran proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan gambaran pencapaian hasil. Baik, kita lihat pada tujuan pembelajarannya dari RPP yang telah saya download.
yaitu setelah mendengarkan berita, siswa dapat mengidentifikasi pokok-pokok berita. Yang kedua, menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat. Jadi analisis yang saya dapatkan di sini yaitu sesuai. Baik, kita lanjut pada komponen RPP Permendikbud yang kelima, yaitu materi pembelajaran. Penjelasannya, materi pembelajaran itu memuat yang pertama, memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi atau IPK. Yang kedua, ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan cakupan materi yang termuat pada IPK atau KD pengetahuan. Yang ketiga, cakupan materi sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan. Yang keempat, mengakomodasi muatan lokal dapat berupa keunggulan lokal, kearifan lokal, kekinian, dan lain-lain yang sesuai dengan cakupan materi pada KD pengetahuan. Dan di sini pada RPP yang saya download tidak berisi materi pembelajaran seperti yang dijelaskan pada komponen RPP Permendikbud. Jadi di analisisnya saya kosongkan. Pada komponen RPP Permendikbud yang berikut, yaitu nomor 6, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini memuat yang pertama, harus mampu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Yang kedua, menerapkan pembelajaran aktif peserta didik yang aktif yang bermuara pada pengembangan HOTS. Yang ketiga, menggambarkan sintaks atau tahapan yang jelas apabila menggunakan model pembelajaran tertentu. Yang keempat, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menggambarkan proses pencapaian kompetensi. Di sini pada RPP yang saya download, metode pembelajarannya sudah sesuai dengan RPP Permendikbud. Baik, kita lanjut yang ketujuh. Pada RPP Permendikbud, komponen RPP yang ketujuh yaitu media pembelajaran. Yang pertama, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang kedua, mendukung pencapaian kompetensi dan pembelajaran aktif dengan pendekatan ilmiah. Yang ketiga, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, memanfaatkan teknologi pembelajaran sesuai dengan konsep dan prinsip teknopedagosis. Baik, di sini pada RPP yang saya download tidak berisi media pembelajaran. Jadi di analisisnya saya kosongkan. Kita lanjut pada komponen RPP Permendikbud yang ke-8 yaitu sumber belajar. Sumber belajar berisi dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Sedangkan di sini pada RPP yang saya download tidak ada sumber belajar yang dicantumkan di dalam RPP ini. Jadi pada analisisnya juga saya kosongkan. Selanjutnya komponen RPP Permendikbud yang berikut yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama diintegrasi. Poin yang pertama yaitu 4C, kreatif, critical thinking, komunikatif, kolaborasi. Yang poin yang berikutnya itu HOTS, ya, dan yang berikutnya literasi antara lain pengembangan budaya, membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan dan lain-lain. Dan juga karakter. Yang kedua yaitu pembelajaran dirancang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang ketiga, dilakukan melalui tahapan pendahuluan inti dan penutup. Baik, dan pada RPP yang saya download, langkah-langkah kegiatan pembelajarannya ini, yang pertama itu guru itu harus mempersiapkan kegiatan pembelajaran, menyenangkan peserta didik yang tidak hadir. Guru mengajak peserta didik mengingat kembali pembelajaran berita yang telah dipelajari dan dikaitkan dengan yang akan dipelajari. Guru menjelaskan manfaat mempelajari berita dalam kehidupan. Dari RPP yang saya download ini, dengan RPP Permendikbud, dia sudah sesuai karena pada poin yang kedua ini telah dijelaskan bahwa pembelajaran dirancang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik. Jadi pada analisisnya sesuai. Baik, kita masuk pada komponen RPP yang berikut. Baik, yang berikut yaitu yang ke-10, penilaian hasil belajar. Pada RPP Permendikbud, yang poin yang pertama sesuai dengan kompetensi IPK dan atau KD, yang kedua sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran, yang ketiga sesuai materi pembelajaran, dan yang keempat memuat soal HOTS dan soal-soal keterampilan khusus mata pelajaran siswa, misalnya agama, seni budaya, bahasa, dan lain-lain. Yang kelima, membuat rancangan penilaian, lingkungan penilaian, sikap pengetahuan keterampilan, dan teknik penilaian. Dari RPP Permendikbud, kita lihat pada RPP yang telah saya download di sini, pada penilaian ini sudah sesuai dengan RPP Permendikbud. Jadi pada analisisnya saya tulis di sini sesuai. Dan yang terakhir, komponen RPP yang terakhir yaitu lampiran. Baik, pada komponen RPP Permendikbud yang ke-11 yaitu lampiran, yang berisi hal-hal yang mendukung, misalnya yang pertama uraian materi yang memang diperlukan, dan yang kedua instrumen penilaian dilengkapi dengan pedoman, penskoran, dan lain-lain. Sedangkan pada RPP yang saya download, di sini tidak tercantum lampiran seperti yang telah dikatakan pada RPP Permendikbud. Jadi analisis yang saya dapatkan di sini kosong. Baik, teman-teman, sekian analisis dari saya mengenai RPP yang saya download, yaitu RPP kelas 7 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan panduan pengembangan RPP Permendikbud. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.